Pernah nggak sih Anda ngerasa kok dunia ini makin terpecah belah ya? Kayaknya di mana-mana, entah itu di media sosial atau bahkan di obrolan keluarga, kita jadi makin susah buat saling ngerti. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal coba bongkar misteri ini. Kita akan selami psikologi moral di balik perpecahan kita. Pertanyaan ini dari psikolog sosial Jonathan Haidt benar-benar jadi inti dari semua ini. Dan ini bukan cuma pertanyaan iseng loh, ini penting banget buat siapapun yang jadi pemimpin, mau itu mimpin tim, perusahaan, atau komunitas. Biar kita bisa ngelewatin hambatan kerjasama dan bangun masa depan yang lebih baik. Oke yuk kita mulai bedah. Ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari impuls dasar kita, terus kita kenalan sama metafora pikiran kita, lihat gimana moralitas itu terbentuk, dan mempertanyakan apakah kita emang ditakdirkan buat konflik. Tapi yang penting-penting, kita bakal cari tahu gimana caranya kita bisa merancang masa depan yang lebih nyatu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Apa sih yang sebenarnya bikin manusia bergerak? Selama ini, ada dua jawaban besar yang saling bersaing. Coba bayangin Anda ada di acara kuis ini. Jawaban paling cepat yang mungkin kepikiran pasti kepentingan pribadi kan? Ya, itu nggak salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga. Psikologi modern nunjukin ada sisi lain yang jauh lebih dalam. Jadi, di satu sisi ada yang namanya homo economicus. Ini pandangan klasik yang bilang kita semua ini makhluk rasional yang cuma mikirin untung rugi buat diri sendiri. Tapi, di sisi lain ada homo moralis. Ini pandangan yang bilang kalau kita itu sebenarnya makhluk sosial yang digerakkan sama rasa benar dan salah sama kepedulian buat kelompok kita. Ternyata, kebanyakan dari kita itu jauh lebih mirip homo moralis. Kita peduli sama reputasi, keadilan, loyalitas, bahkan kadang sampai rela rugi. Tapi, kenapa bisa gitu? Nah, untuk ngertiin ini, kita harus lihat cara kerja pikiran kita yang sebenarnya. Sekarang, kita masuk ke metafora yang paling kuat buat ngejelasin pikiran kita. Dan ini kunci buat ngerti kenapa kerjasama itu seringkali susah banget. Ternyata, ratusan tahun yang lalu, filsuf David Hume udah sadar duluan. Bukan akal sehat kita yang nentuin penilaian moral kita, tapi justru kebalikannya. Emosi dan intuisilah yang pegang kendali. Jonathan Haidt menyebut ini modern intuitionist sosial. Gampangnya gini, kita ngerasain dulu baru mikir belakangan. Logika kita itu seringnya bukan buat nyari kebenaran, tapi buat ngebenerin apa yang udah kita rasain secara instan. Nah, ini dia visualnya yang keren banget. Bayangin pikiran Anda itu kayak seorang penunggang di atas gajah raksasa. Si gajah ini adalah intuisi kita, reaksi emosional yang cepet dan kuat banget. Nah, si penunggangnya itu adalah logika kita. Si penunggang mungkin ngerasa dia yang ngendaliin, padahal gajahnya lah yang nentuin mau kemana. Tugas si penunggang cuma jadi juru bicara yang pintar buat si gajah. Oke, jadi kalau intuisi alias si gajah yang mimpin, terus apa yang ngebentuk intuisi itu? Kenapa gajah saya sama gajah Anda bisa pengen jalan ke arah yang beda? Jawabannya ada di sesuatu yang namanya matriks moral. Menurut teori fondasi moral, pikiran kita itu punya semacam 5 reseptor rasa moral yang universal. Kayak dorongan buat peduli sama orang lain, atau dorongan buat nuntut keadilan kalau ada yang curang. Anggap aja kayak 5 bumbu dasar, manis, asin, asam, pahit, gurih. Nah, setiap budaya dan kelompok itu ngeracik masakan moralnya sendiri pakai kombinasi bumbu-bumbu ini. Dan disinilah perbedaannya jadi kelihatan jelas. Penelitian nunjukin kalau kaum liberal itu cenderung ngebangun moralitasnya di atas fondasi peduli dan adil. Sementara kaum konservatif biasanya pakai kelima fondasi itu secara lebih seimbang. Ini bukan soal siapa yang benar atau salah ya, tapi resep moral mereka emang beda. Mereka merasakan dunia moral dengan palet yang berbeda. Jadi, inti pentingnya adalah ini. Moralitas itu luar biasa. Moralitas mengikat kita jadi satu dalam kelompok yang kuat. Tapi, di saat yang bersamaan, moralitas juga membutakan kita dari cara pandang kelompok lain. Kebutaan inilah yang sering jadi bensin buat konflik. Dan ini membawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Ini membawa kita ke akar evolusi dari sifat tribal kita. Jangan-jangan kita emang udah diprogram buat konflik antar kelompok ya? Haidt ngasih analogi yang bagus banget. Kita itu 90% simpanse, artinya kita didominasi kepentingan pribadi. Tapi ada 10% lebah di dalam diri kita.
kemampuan untuk mematikan ego kita sejenak dan kerja bareng sebagai satu tim yang solid, apalagi kalau lagi bersaing sama tim lain. Nah, inilah dilema evolusi kita. Naluri yang bikin kita jadi teman satu tim yang hebat, yang rela berkorban buat kelompok, itu adalah naluri yang sama yang memicu konflik antar kelompok, curiga, dan tribalisme. Moralitas itu berevolusi untuk menyatukan kita, supaya bisa menang dalam persaingan. Pertanyaan ini rasanya berat banget, apalagi zaman sekarang. Apa artinya kita selamanya bakal terjebak dalam lingkaran kita lawan mereka? Untungnya, jawabannya jauh lebih penuh harapan dari yang kita kira. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling optimis dari semua ini. Kita akan lihat gagasan dari filsuf Alan Buchanan yang menantang ide kalau kita itu kaku terprogram buat jadi tribal. Kunci untuk kabur dari takdir tribal ini adalah konsep plastisitas adaptif. Artinya gini, pikiran moral kita itu nggak kaku. Sebaliknya, pikiran kita itu berevolusi jadi super fleksibel. Dia bisa menghasilkan moralitas yang sangat eksklusif dan tribal, tapi juga bisa menghasilkan moralitas yang sangat inklusif dan terbuka. Ini mengubah cara kita melihat masalahnya. Jadi, masalahnya bukan di hardware tribal kita, tapi di lingkungan seperti apa yang menyalakan program itu. Kalau kita merasa terancam, kekurangan sumber daya, atau identitas kita diserang, software tribal di otak kita bakal aktif. Tapi di lingkungan yang aman dan penuh kepercayaan, software inklusif kita yang bakal jalan. Dan ini membawa kita pada kesimpulan yang sangat memberdayakan. Kalau lingkungan adalah kuncinya, artinya kita bukan lagi korban takdir evolusi. Kita bisa jadi arsitek dari masa depan moral kita sendiri. Jadi, buat siapapun yang jadi pemimpin, ini kerangka praktisnya. Pertama, pahami sifat ganda kita, jangan disangkal. Kedua, kenali pemicu-pemicu di lingkungan kita yang bikin takut dan pecah belah. Dan ketiga, yang paling penting, secara sadar kita desain ulang lingkungan itu supaya bisa mengaktifkan sisi terbaik dari diri kita. Pada akhirnya, memahami pikiran tribal kita itu bukan sebuah vonis hukuman, tapi sebuah peta. Peta yang nunjukin di mana letak sisi simpanse kita dan di mana kita bisa menemukan tombol untuk menyalakan sisi lebah kita. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa berubah, tapi dunia moral seperti apa yang akan kita pilih untuk kita bangun bersama. Pilihannya ada di tangan kita.